Selamat sore Bu, perkenalkan nama lengkap saya Krizi Afonia Dajung dengan NIM 230510000009. Saya mau mempresentasikan tugas resum. Yang pertama itu konversi internasional tentang studi perhotelan dan pariwisata. Dampak tekanan institusional terhadap praktik pengelolaan lingkungan di usaha kecil dan hotel sedang berkurang di Malaysia. Tambahkan tekanan institusional terhadap praktik pengelolaan lingkungan di usaha kecil dan hotel di Malaysia mengalami penurunan yang berdampak pada penurunan kepatuhan terhadap standar lingkungan. Hal ini dapat disebabkan oleh lemahnya pengawasan prioritas bisnis terhadap keuntungan jangka pendek atau kurangnya inisiatif pengawasan prioritas bisnis terhadap keuntungan jangka pendek atau kurang inisiatif untuk menerapkan praktik ramah lingkungan. Akibatnya, upaya keberlanjutan lingkungan di sektor ini menjadi kurang optimal. Yang berikut sistem manajemen lingkungan. Berangkat dari isu tersebut, untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, sektor perhotelan di seluruh dunia telah melayla ke arah penerapan praktik manajemen lingkungan atau alat yang lebih jauh formal yang disebut EMS. Sebuah inovasi yang telah dipromosikan secara mendalam untuk menawarkan manfaat tambahan bagi para pengadopsi. Yang berikut konferensi internasional keempat, yaitu 2024 tentang studi perhotelan dan pariwisata untuk berkelanjutan pariwisata berbisnis dan komunitas. Pariwisata hijau dalam konteks pariwisata berbasis komunitas mengedepankan pelestarian lingkungan dan keterlibatan akibat masyarakat lokal. Pendekatan ini memastikan bahwa kegiatan pariwisata tidak merusak ekosistem sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi komunitas setempat. Dengan demikian, pariwisata hijau mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan lokal dalam jangka panjang. Yang berikut wisata hijau untuk ketahanan terhadap pariwisata berbasis masyarakat di Kamboja. Pariwisata hijau di Kamboja berperan penting dalam meningkatkan ketahanan pariwisata berbasis masyarakat dengan melindungi lingkungan dan mendiversifikasikan sumber pendapatan lokal. Pendekatan ini mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang rentan, mempromosikan praktik berkelanjutan serta meningkatkan partisipasi dalam kepastian masyarakat lokal. Dengan demikian, pariwisata berbasis masyarakat menjadi lebih tangguh terhadap perubahan lingkungan dan ekonomi. Yang berikut pariwisata hijau untuk keberlanjutan dalam pariwisata berbasis masyarakat. Pariwisata hijau di Kamboja berperan penting dalam meningkatkan ketahanan pariwisata berbasis masyarakat dengan melindungi lingkungan dan mendiversifikasi sumber pendapat lokal. Pendapatan ini mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang rentan, mempromosikan praktik berkelanjutan serta meningkatkan partisipasi dan kepastian masyarakat lokal. Dengan demikian, pariwisata berbasis masyarakat menjadi lebih tangguh terhadap perubahan lingkungan dan ekonomi. Yang berikut mengenal pariwisata hijau dan pentingnya bagi Kamboja. Pengenalan pariwisata hijau dan pentingnya bagi Kamboja. Pariwisata hijau adalah pendekatan pariwisata yang menekankan pelestarian lingkungan, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, pemberdayaan komunitas lokal di Kamboja. Sektor ini sangat relevan meningkatkan kekayaan alam dan warisan budaya seperti situs Angkor. Yang pertama yaitu pelestarian lingkungan. Pariwisata hijau membantu melindungi ekosistem, mencegah degradasi lingkungan dan menjaga keanekaragaman hayati. Yang kedua, meningkatkan ekonomi lokal. Dengan melibatkan komunitas pariwisata hijau, menciptakan lapangan kerja dan melestarikan pendapatan langsung bagi penduduk setempat. Yang ketiga, meningkatkan daya tarik wisata. Wisata semakin tertarik pada destinasi yang menawarkan pengalaman berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang keempat,
ketahanan sosial ekonomi. Dengan mengurangi ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam, pariwisata hijau meningkatkan ketahanan komunitas terhadap perubahan iklim dan ekonomi global. Keterlibatan masyarakat dan pendidikan. Keterlibatan lokal. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pariwisata berkelanjutan memastikan mereka berperan aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan kegiatan wisata. Ini membantu pemberdayaan ekonomi, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan teknis dan manajemen pariwisata. Dengan keterlibatan dan pendidikan, pariwisata berbasis masyarakat menjadi lebih tangguh, ramah lingkungan, dan bermanfaat secara ekonomi. Peluang pariwisata berbasis masyarakat. Yang pertama ada tantangan, kurangnya kapasitas dan pendidikan. Yang kedua, banyak komunitas lokal yang belum memiliki keterampilan material atau teknik untuk mengelola pariwisata secara efektif. Yang ketiga, ada ketergantungan pada sumber daya alam. Yang keempat, ada eksploitasi berlebih dapat merusak lingkungan yang justru menjadi daya tarik wisata. Yang kelima, minimnya dukung infrastruktur. Yang ketujuh, aksesibilitas fasilitas dasar dan teknologi yang kurang memadai membatasi potensi pariwisata. Ketujuh, persaingan dengan sektor pariwisata komersial. Yang kedelapan, ada pariwisata berbasis masyarakat seringkali bersaing dengan operator besar yang memiliki lebih banyak sumber daya. Terus ada peluang, yaitu pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Ada pariwisata berbasis masyarakat dapat menjadi alat untuk melestarikan wisata dan budaya, menarik wisata yang mencari pengalaman otentik, atau diversifikasi ekonomi. Berikut memberikan alternatif sumber pendapatan bagi masyarakat lokal, mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi lainnya, dan dukung kebijakan dalam kolaborasi. Pemerintah dan organisasi internasional semakin mendorong pariwisata berkelanjutan dengan menyediakan bantuan dan pelatihan atau tren pariwisata berkelanjutan. Yang terakhir, wisatawan semakin tertarik pada pengalaman ramah lingkungan dan berbasis komunitas, menciptakan pasar yang berkembang dan untuk pariwisata hijau. Kesimpulannya itu, pariwisata berbasis masyarakat dan pariwisata hijau menggarisbawakan bahwa keduanya memiliki potensi besar untuk mendukung keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Secara keseluruhan, pariwisata berkelanjutan tidak hanya menguntungkan bagi industri pariwisata itu sendiri, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal dan alam sekitar. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih.